semua gara-gara kamu ya. Lihat tuh, Riri sampai ngalamin seperti itu. Awas aja ya, sampai Riri kenapa-napa sama anaknya juga. Saya nggak akan pernah maafin kamu. Mah, bisa nggak sih nggak marah-marah di sini, Mah? Please, kita fokus dulu sama Riri. Ayo dong. Halo Sel. Iya Justin? Sel, kamu lagi sibuk nggak? Enggak sih, aku nggak lagi sibuk. Kenapa? Aku lagi butuh teman ngobrol nih. Aku boleh kan mampir ke rumah kamu? Ya boleh aja. Main lah ke rumah. Ya udah, kamu langsung keluar aja. Aku di depan kok. Ibu nggak mau tahu bagaimana caranya klien itu harus kembali bekerja sama lagi dengan perusahaan kita. Dan kamu harus mempertanggungjawabkan semuanya ini. Iya Bu, saya minta maaf. Saya akan bertanggung jawab. Good job Saka. Kamu belajar sangat cepat. Ibu bangga sama kamu. Seumur umur saya kerja, kayaknya ibu belum pernah memuji saya seperti saat dia memuji Saka. Lagian gak adil juga. Saka yang baru juga jadi anggota baru, ibu sudah seperti itu sikapnya. Gimana dengan saya yang sudah menghabiskan bertahun-tahun hidup sama ibu? Perasaan ibu tidak seperhatian dan sepeduli itu sama saya. Kayaknya saat ini hanya Selin yang paham soal saya. Apa saya ke rumah Selin aja ya? Kamu mau ngobrol di dalam aja? Mendingan kita ngobrol di luar deh. Takutnya kalau kita ngobrol di dalam, ketahuan sama Dante, ntar malah salah sangka lagi dia. Pasti kamu. Aku udah putus sama Dante. Udah nggak ada hubungan apa-apa, jadi kamu nggak perlu ngomong kayak gitu lagi, oke? Sorry Sel, aku baru tahu soal itu. Ya udah, kita ngobrol di sini aja ya. Oke. Pasti kalau kayak gini ada yang mau kamu ceritain ke aku tentang apa? Tadi aku sempat bingung sih mau ngobrol sama siapa. By the way, ini soal Ariana. Tadi aku sempat mau ngobrol sama Yuna, cuman aku telepon Yuna nggak diangkat HP-nya. Jadi aku kepikiran, kenapa nggak ketemu kamu aja? Iya ya. Kalau Yuna dia memang lagi nggak bisa dihubungin Justin. I see. Oke, jadi tentang Ariana, ada apa dengan Ariana? Aku baru aja ngungkapin perasaan aku ke Ariana. Serius kamu? Iya, serius. Tapi aku ngerasa momennya kurang pas deh. Kalau gitu Saka pamit ya, Bu. Iya. Besok Ibu akan datang ke rumah kamu ya. Kan Ibu belum pernah datang ke sana. Ibu mau sarapan di sana. Sekaligus Ibu pengen tahu lebih dekat istri kamu Dita itu seperti apa setiap harinya di rumah. Karena kan kamu sendiri yang minta Ibu bisa menerima dia. Ya. Ya. Makasih banyak makanannya ya. Ya, hati-hati ya sayang ya. Sok, kamu mau pulang? Ya aku pamit ya. Iya. Mari Bu. Ya, gimana menurut kamu? Kalau kamu ngerasa momennya kurang pas, aku bisa bilang itu benar. Karena gini Justin, Ariana itu orang yang susah sekali move on. Dulu waktu dia pacaran sama Gavin, setelah putus, dia butuh waktu lama untuk move on. Bahkan setelah dia menikah sama Saka aja, dia belum bisa menerima Saka sepenuhnya. Dan sekarang, di kondisi dia baru bercerai dari Saka, terus juga dia baru kehilangan mamahnya, dan kamu datang ke kehidupannya Ariana, terus kamu langsung menyatakan perasaan ke Ariana. Menurut aku memang itu kurang pas sih. Iya sih ya. Kayaknya ini efek aku kelamaan single deh. Tahu Ariana lagi sendiri aja, aku langsung gerak cepat. Tapi mau gimana? Aku takut aja Ariana diambil orang lain. Iya tapi yang bener lah Justin. Kamu baru berapa lama lo ketemu sama Ariana, dasar bucin kamu ya?
Sorry ya Din, acara makan malam tadi jadi nggak kondusif. Gak apa-apa kok Tante, aku paham. Tapi aku jadi penasaran Tante, gimana sih akhirnya Tante bisa ketemu sama Saka? Ceritanya panjang, tapi ya udah, Tante ceritain poinnya aja ya. Ya. Jadi waktu Saka dulu tuh kecil, Tante sempat titipkan dia sama Pak Kusuma. Waktu Pak Kusuma mau menikah dengan Ibu Devi, Pak Kusuma menitipkan Saka sama supirnya yang bernama Pak Ridwan. Dan setelah itu Tante mencari dia kemana-mana selama bertahun-tahun sampai pada akhirnya baru belum lama ini kita ketemu gitu. Ya ampun, gak nyangka banget ya Tante. Akhirnya semua perjuangan Tante membuahkan hasil. Dan untungnya juga Saka baik-baik aja sampai sekarang. Ya itulah yang terpenting. Bertemu dengan anak saya dalam kondisi baik-baik aja. Iya Tante. Kenapa orang itu jadi sering datang ke rumah Selin sih? Apa emang mereka sedekat itu? Luna nih. Apa yang aku lakuin sebenarnya udah seharusnya sih. Jadi perkara Date nggak bisa terima atau enggak bukan urusan aku. Biarin aja jadi bumerang buat dia. Loh, kok sebentar banget sih teleponnya? Telepon balik kali ya? Aduh, kepencet telepon Mas Saka. Si Dita ribet banget, apaan sih ini? Aduh. Yuk ya, semoga aja Mas Saka nggak nyadar kali ya. Tadi kan cuma sebentar kepencetnya. Nggak, dia nggak nyadar sih. Fix. Ini harus diganti sini speed dialnya nih. Nomor papi aja biar nggak kayak tadi tiba-tiba kepencet telepon Mas Saka. Semoga Mas Saka nggak nyadar, semoga Mas Saka nggak nyadar, semoga Mas Saka nggak nyadar. Biar dia nggak salah paham, ntar dia banyak pertanyaan nih. Ih, males banget dia pikir aku nelpon dia malam-malam. Ya udah kalau gitu sekali lagi makasih ya Sel, kamu udah dengerin semua curhatan aku. Sama-sama Justin. Pokoknya kalau emang kamu butuh teman buat cerita, kamu bisa langsung hubungin aku aja. Iya. Dan semoga momen yang kamu lakuin kemarin itu nggak terulang ya. Iya, mudah-mudahan. Tadi juga kebetulan aku lagi telepon kamu di luar rumah kamu, terus kamu juga lagi di jendela kan? Iya. Kali ini momennya pas. Iya. Ya udah, saya lagi makasih Sel. Sama-sama. Itu siapa lempar-lempar batu, Sel? Kamu lagi dijailin orang ya? Hah? Ada yang ngikutin kamu? Kamu ngomong apa sih bikin aku takut deh? Aku bukannya nakut-nakutin kamu, Sel. Cuman kayaknya ada yang lagi ngejailin kamu nih. Udah deh. Ini sebelum kamu makin bikin aku takut, ini sekarang kamu pulang aja. Serius? Serius. Enggak serius, ini ada yang jailin. Justin, udah kamu balik aja, nggak apa-apa.
Iya. Yaudah, tapi kalau kamu butuh apa-apa, kamu telepon aku ya. Aku pasti nolongin kamu kok. Ya, udah ya. Telepon aku kalau ada apa-apa. Iya. Oke. Jadi aku pamit ya. Iya. Thank you. Bye. Bye. Aku tahu itu kamu dan ya ampun, aduh Dante kamu tuh kayak anak kecil tau nggak? Ya saya cemburu lah, Din. Ngeliat Selin berduaan sama Justin. Makanya saya harus meluapkan emosi saya. Tapi kayak anak kecil. Aku salah ngomong ya? Enggak. Ibu mana, Di? Tadi sih udah tidur, sempet nanyain kamu juga. Yaudah kalau gitu, saya duluan juga ya, saya mau istirahat. Yaudah. Ya. Good night. Night. Yun, kamu makan dulu dong makanannya. Ya udah deh, terserah. Kalau nggak mau dibilangin sama diurus sama ibu. Pokoknya ini semua kesalahan kamu. Kesalahan kamu itu udah fatal banget. Kamu udah main sama Anjani, kamu sampai punya anak dari si Anjani itu. Saya nggak akan maafin kamu. Saya akan ceraikan kamu. Dan saya akan ambil kembali yang menjadi milik saya dan perusahaan juga uang saya yang ada di kamu. Saya akan ambil semuanya. Ini semua. Ma, Papa memang salah, Ma. Tapi kan Papa udah bertobat, Ma. Papa sudah berubah sekarang. Please, Ma, kasih Papa kesempatan. Ya. Gak ada. Enak banget kamu ngomong seperti itu. Hah? Emangnya kamu pikir ini masalah kecil? Mikir dong, mikir. Udah, stop. Mama, Papa, stop berantemnya. Ingat dong, ini rumah sakit, nggak boleh berisik. Kalau mau berisik, mendingan di rumah aja deh, ya. Nanti Galvin yang telepon mengenai perkembangan Riri dan bayinya. Mau gitu? Tuh, Ma. Dengar apa kata Galvin. Mama jangan emosi terus. Kasihan Galvin sama Riri. Ini rumah sakit lagi, Ma. Kamu nyalain saya sih? Ini semua gara-gara kamu. Semua salah kamu. Apa? Maaf, dengan Pak Galvin? Iya dok, saya Galvin, suaminya Riri. Akhirnya pulang juga ya kamu. Dari mana aja sih? Ditelepon gak diangkat, baru pulang jam segini. Jangan bilang kamu baru ketemu sama Bu Wiryo ya? Iya. Kamu beneran habis ketemu sama Bu Wiryo? Ya terus kenapa gak ngajak aku sih, Saka? Kamu mau ketemu? Ya iyalah. Besok pagi ibu aku mau sarapan di sini. Kamu puas-puasin ya ketemu. Ini kamu beneran Bu Wiryo mau datang ke rumah ini? Iya. Ya terus aku harus masak apa, Saka? Kan aku harus bikin masakan spesial buat Bu Wiryo. Nggak tahu. Serah kamu. Oh
Oh ya udah kalau gitu aku mau cari-cari dulu besok mau masak apa. Ya. Selamat ya Pak, Bu, bayinya sudah lahir dengan jenis kelamin laki-laki. Hah? Kok laki-laki? Kan waktu itu pas di USG bayinya perempuan, salah itu. Terkadang hal itu bisa terjadi, Bu. Mungkin selama di USG posisi bayi tidak menunjukkan jenis kelaminnya. Jadi disangkanya perempuan. Iya dok, iya. Sekarang kondisi ibu dan bayinya sedang dalam masa pemulihan. Jadi kalau mau menjenguk masih dibatasi. Hanya diperbolehkan 1 orang saja. Iya dok, iya dok. Makasih ya, Dok. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Pak, Bu. Terima kasih dok. Terima kasih banyak dok. Terima kasih Tuhan. Riri dan bayi aku selamat. Iya, Vin, selamat ya, Vin. Selamat sekali lagi ya. Kalau gitu aku harus masuk dulu ya. Aku mau lihat mereka. Ya, salam sama Riri ya. Oke, paham. Sebentar ya, sebentar. Iya, iya. Tadi Ariana nelfon aku kenapa ya? Aduh, ini masakan nelpon nih pasti gara-gara kepencet tadi nih. Angkat nggak ya? Ya, halo Mas. Halo Rin. Kamu tadi nelfon aku ya? Kenapa? Iya, nggak sengaja Mas kepencet. Nggak ada yang mau diomongin juga sih. Oh. Mas, kemarin itu pas kamu datang ke sini, itu kamu mau ngomong sama aku kan? Kamu mau ngomongin tentang ibu kamu ya, Bu Wiryo? Iya. Oh, maaf ya aku nggak peka Mas. Gak apa-apa Korin. Iya. Good night Mas. Good night Rin. Kamu doyan banget ya sama masakan aku? Iya sayang, aku suka banget. Enak. Makasih sayang. Sayang, aku pengen ke toilet dulu sebentar ya. Oke. Aku tunggu di sini ya. Oke. Siapa ya? Halo? Halo Cok. Ini siapa ya? Lu tega ya Cok ya? Sampai blokir nomor gua. Dan lu nggak ngenalin suara gua Cok. Dion. Gue kan udah bilang sama lo. Gue nggak mau kerja sama lo. Lo ngerti nggak? Gua tuh nggak percaya Cok. Kalau lu tuh nggak mau kerja sama bareng sama gua Cok. Gua rasa lu tuh mau sebenarnya. Tapi lu nya aja yang takut. Come on man. Baliklah jadi diri lu sendiri Cok. Kalau ada apa-apa sama anak aku, rumah sakit pasti ngasih tahu.
Mas. Hey. Terima kasih ya untuk semua pengorbanan kamu. Hey, kenapa? Kamu kenapa nangis, sayang? Ada yang sakit? Mau aku panggilin dokter? Nggak ada, Mas. Anak kita tuh pernafasannya masih belum sempurna, Mas. Iya sayang, kita berdoa aja. Semoga anak kita cepat sehat dan normal. Kamu gak usah khawatir sayang. Ada kita berdua yang jaga dia.